Ratu kemudian mendongak dan matanya tertuju pada Ye Beijing. Dia ada di sampingmu. Itu dapat menjamin keamanan. Penempatan sesekali Ye Beijing mengguncang harga dirinya, dan aku tidak mengatakan aku akan melindunginya. Baiklah kalau begitu, kau bisa kembali ke dunia kuno para dewa dan setan. Sang ratu melanjutkan perkataan Ye Beijing. Kamu sangat penuh kebencian dan hina. Wajah cantik Ye Beijing memerah. Hanya dengan satu kalimat, sang ratu membuat Hong Wen sangat marah sehingga tidak ada kesempatan untuk menang. Apa yang Anda lakukan sekarang tidak ada bedanya dengan berburu harta karun. Anda tidak bisa mendapatkan anak harimau tanpa memasuki sarang harimau. Apa yang harus Anda bayar? Bagaimana jika pada akhirnya dia pindah? Sang ratu berbicara perlahan. Ia duduk di kursi dan pembantunya terus membuka berkas untuknya. Xiao Yan sangat kesal sehingga dia segera berbalik dan pergi. Kedua wanita itu mulai mengolok-oloknya lagi. Mereka memiliki satu kesamaan, di hati Xiao Yan, mereka hanyalah teman dan dia tidak pernah menganggap mereka sebagai istri atau anggota keluarga. Masih ada secercah harapan bagi sang ratu. Bagaimanapun, dia sangat baik pada Xiao Yan, apapun yang terjadi. Xiao Yan merasakannya secara mendalam. Namun perasaannya terhadap ratu bukan semata-mata karena cinta, melainkan rasa terima kasih kepadanya. Upaya ratu yang telah membantunya untuk bisa sampai ke tempatnya saat ini mungkin jauh lebih besar dari yang dapat dibayangkannya. Xiao Yan bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih, namun dia berhati batu. Aku tidak bisa membuatnya terkesan. Jika kamu tidak bersungguh-sungguh, kamu tidak akan punya kesempatan sama sekali. Sang ratu terus tertawa dan berkata, ngomong-ngomong, selain area misterius tempat munculnya kekosongan Nanling, Xiao Yan juga melihat area misterius di kekosongan Laut Barat. Di area misterius itu, Xiao Yan menatap ratu dengan tatapan bingung. Mengapa dia belum pernah mendengarnya sebelumnya? Ia tiba-tiba muncul baru-baru ini, dan berisi semua jenis ciptaan langit dan bumi. Inilah pilihan kehendak para dewa, yang akan memicu lebih banyak persaingan dan menginspirasi lebih banyak orang jenius dan orang kuat. Namun, kerugiannya juga jelas, yaitu akan menarik ketamakan orang-orang berkuasa dari dunia luar dan mereka akan dapat datang ke dunia sensi. Mereka bukan orang-orang biasa. Sang ratu menjelaskan, dan Xiao Yan berbalik setelah mendengar topik pembicaraan diubah. Ada juga berita tentang asal-usul kekuatan di West Sea Void. Disebut gerakan jiwa kehampaan dan merupakan asal-muasal jiwa. Kalau bisa dikumpulkan akan sangat bermanfaat bagi kekuatan jiwa. Mendengar ini, mata Xiao Yan tiba-tiba berbinar dengan cahaya aneh. Tapi dengarkan apa yang dikatakan ratu. Banyak orang kuat dari dunia lain juga ingin bergabung. Jadi bukanlah tugas yang mudah untuk memperjuangkannya. Kekuatan jiwamu telah lama berada di alam giok. Namun, Anda tidak bisa memperoleh kekuatan itu hanya dengan memasuki area misterius ini. Setidaknya, belum ada berita tentang siapa yang telah memperoleh kekuatan asal. Apapun yang terjadi, Anda harus pergi secepatnya, kalau tidak, orang lain akan sampai di sana lebih dulu. Tidak mudah untuk mendapatkannya kembali, kata Ratu Seraya menyerahkan surat itu. Dia terus menyatukan potongan-potongan itu, lalu menyerahkan gulungan yang penuh dengan catatan itu kepada Xiao Yan. Jika tebakanku benar, kau sebaiknya memilih pergi ke West Sea Void. Benar. Sang ratu mengangkat matanya. Begitu kata-kata ini diucapkan, pupil mata Xiao Yan tiba-tiba melebar, dan Ye Beijing menatap tajam ke arah Xiao Yan. Dia benar-benar menebaknya dengan benar, dan Ye Beijing tidak dapat mempercayainya. Jika kita peringkat pertama dalam hal pertempuran, Memorial Flamefire memang pilihan pertama. Namun kini kekuatan jiwaku relatif lemah.
Dan jika jiwa ungu dengan jiwa gerakan virtual di tanganku pergi ke daerah kehampaan yang misterius di Laut Barat, peluang untuk memperoleh jiwa ungu virtual lebih tinggi, dan itu juga dapat memungkinkan kekuatan jiwaku menerobos ke dunia virtual. Jadi ide yang ada di pikiranku tadi memang untuk pergi ke Laut Kehampaan Barat. Xiao Yan segera mengutarakan apa yang ada dalam pikirannya. Meskipun kemungkinan ini hanya setengah, gulungan yang diserahkan Ratu ternyata adalah peta yang dibuatnya saat ia berbicara. Jadi sebelum Xiao Yan datang ke sini, Ratu sudah memperhitungkan pilihan Xiao Yan. Sungguh rencana yang brilian. Ye Beijing langsung mengacungkan jempol pada Ratu. Sang Ratu hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia juga tidak mengatakan bagaimana dia menebak pilihan Xiao Yan. Singkatnya, Xiao Yan dan Ye Beijing sama-sama terkejut. Anda dapat membawa lebih banyak orang dalam perjalanan ini. Meskipun berbahaya, ini adalah berkah tersembunyi. Kakak-kakak senior Anda sudah berangkat lebih dulu. Mereka akan menunggu Anda di daerah misterius Laut Barat sampai Anda mengetahui situasi umumnya. Kemudian Sang Ratu melanjutkan, mulut Ye Beijing terbuka lebih lebar, dan dia tampaknya mengerti. Kenapa dia bisa menjadi ratu? Sungguh seperti dapat melihat rahasia surga dengan peta ini. Begitu Anda memasuki area misterius itu, efeknya akan terasa. Xiao Yan menatap puluhan orang di depannya. Pola yang tersusun dari lembaran-lembaran tampak teratur. Kelihatannya biasa saja seperti sebuah rune, tetapi Xiao Yan tidak mengenal batasan dan tidak tahu pola apa yang dilambangkan itu. Namun, karena Ratu berkata demikian, Xiao Yan dengan hati-hati menggulungnya dan meletakkannya ke dunia itu. Xiao Yan berterima kasih kepada Nanfu. Xiao Yan tidak lagi memanggilnya Ratu, melainkan memanggil namanya. Bagi Ratu, memanggil namanya lebih intim. Sudut mulut Sang Ratu terangkat sedikit, seolah dia senang mendengar Xiao Yan memanggil namanya dengan lembut. Silakan, hati-hati di jalan. Sang Ratu memberikan instruksi dengan lembut, menatap Xiao Yan dengan tatapan yang sangat lembut. Di bawah tatapan mata yang membara ini, Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan membungkuk sebelum berbalik dan pergi. Dia hampir melupakannya. Tepat ketika Xiao Yan hendak meninggalkan paviliun Qianji, Ratu tiba-tiba memanggilnya kembali. Xiao Yan berbalik dan melihat bayangan putih berlari ke arahnya. Dari mana anjing itu berasal? Xiao Yan mengangkat tangannya dan melambaikannya, lalu bayangan putih itu terlempar menjauh. Xiao Yan hanya melihat lebih dekat dan melihat seekor kelinci seputih salju sedang menyeringai padanya. Xiao Yan menatap kelinci yang tampak begitu akrab di telinganya, dan tiba-tiba ia merasakan sakit kepala yang luar biasa. Ah, tanpa peringatan apapun, Xiao Yan Xuangqi tiba-tiba berlutut di tanah dan menekan kepalanya dengan kedua tangannya. Mengeluarkan suara gemuruh yang menyakitkan. Bagaimana mungkin saya lupa sesuatu yang penting? Bagaimana mungkin aku lupa? Xiao Yan yang selalu bersikap rasional, kini menjadi gila. Dia meraung, menggelengkan kepala dengan gila, siapakah kamu? Aku mengenalmu. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Matanya merah dan semerah darah. Akulah kelinci hamil es, dari alam Suanyin. Kelinci itu berbicara. Melihat Xiao Yan kehilangan akal sehatnya, Beijing segera meminta bantuan Ratu. Tetapi Sang Ratu juga mengerutkan kening, seolah-olah dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sebaiknya Anda segera memikirkan solusinya. Dia tampak sangat kesakitan. Ya, Beijing kebingungan, dan Sang Ratu perlahan menggelengkan kepalanya. Dia adalah pria yang menghargai persahabatan dan kesetiaan. Seseorang pasti telah menghapus memori yang seharusnya dia ingat. Berbicara tentang alam Suanyin, Gu Zongsheng pernah berada di sana dan memang ada seorang wanita cantik di sana yang tampaknya menyebut dirinya sebagai permaisuri.